Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Menteri Pertanian telah mengungkapkan adanya 17 perusahaan yang melakukan pemalsuan terhadap produksi pupuk yang terjadi di Pulau Jawa. Nah pemirsa, kasus ini kemudian menjadi satu sorotan dan merugikan para petani kita yang mana menurut data yang dihimpun adapun total kerugian petani ini mencapai 3,2 triliun. Angka ini cukup besar dan menjadi masalah yang perlu segera ditangani di tengah visi Presiden dalam menegakkan swasembada pangan. Nah pemirsa, seperti apa tanggapan Komisi 4 DPR terhadap temuan tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, yakni Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak, terkait dengan temuan dari Mentan ini Pak, apa yang sekiranya menjadi sorotan Komisi 4 Pak, supaya ke depan ada perbaikan dalam tata kelola pupuk kita Pak? Pertama, tentang temuan Menteri Pertanian terkait dengan pemalsuan pupuk ini sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Ini sudah cukup lama terjadi, terutama pupuk organik. Oleh karena itu, kalau Pak Menteri sekarang ini menyampaikan kembali terhadap adanya 17 perusahaan yang memalsukan pupuk, konon katanya punya konglomerat, hendaknya jangan hanya dijadikan wacana, harus ditindak tegas. Dan Pak Menteri harus secara terbuka, transparan, supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik, saling meraba-raba. 17 perusahaan konglomerat ini siapa? Sebutkan saja. Kenapa mesti takut? Karena seseorang yang melakukan tindakan kriminalitas, termasuk pemalsuan pupuk, apalagi nanti kalau pupuk itu adalah merupakan pupuk subsidi, itu akan menimbulkan kerugian bagi negara yang cukup besar. Tadi disampaikan kerugian 3, sekian triliun. Itu kan juga kerugian-kerugian yang dibebankan atau menjadi beban masyarakat. Yang harusnya beli pupuk itu bisa meningkatkan produktivitas, tetapi dengan adanya pupuk palsu yang juga speknya diturunkan, itu tidak menimbulkan efek produksi, tapi malah kerugian yang besar. Nah ini yang tentunya harus dibuka. Pemerintah tentunya tidak perlu takut-takut. Pemerintah tidak perlu menyembunyikan siapa 17 konglomerat itu. Buka saja. Ya, kita kan sudah terbiasa. Inilah pentingnya DPR melakukan fungsi-fungsi pengawasan terhadap kegiatan pemerintah. Dan kedua, kami juga minta kepada pemerintah hendaknya pengawasan di lapangan itu diperketat. Yang sering terjadi itu adalah fungsi pengawasan, oknum-oknum pengawas itu ikut menjadi pemain dalam segala hal. Nah, berikutnya juga hendaknya pemerintah juga memberikan peluang kepada pelaku-pelaku usaha di skala-skala menengah yang sudah memproduksi pupuk-pupuk tertentu dan itu ternyata hasilnya cukup baik, itu juga diberikan kesempatan, diberikan ruang agar mereka itu bisa berinovasi, bisa berpartisipasi dalam program pembangunan sektor pertanian. Ini kan menarik ya. Di sisi lain konglomerat ya, yang notabene itu ada perusahaan yang harusnya memberikan contoh yang baik, malah justru kalau menurut statement Pak Menteri, konglomerat ini yang memalsukan pupuk. Namun konglomeratnya ini masih gray area, abu-abu, siapa konglomeratnya. Yang kami minta adalah dibuka secara transparan dan kemudian konglomerat itu kalau memang betul-betul atau perusahaan itu betul-betul ada data, ada fakta, ada bukti yang kuat, proses hukum. Karena penegakan hukum harus dijalankan. Apalagi yang menimbulkan dampak kerugian terhadap uang. Apalagi nanti kalau itu adalah pupuk organik atau pupuk apapun untuk subsidi, itu akan berisiko tinggi. Nah, gonjang-ganjing pupuk ini kan sudah mulai muncul dari lama, tapi tidak serta-merta gonjang-ganjing pupuk subsidi maupun non-subsidi yang di luar ini ada pemalsuan dan sebagainya, itu tidak pernah ada tindakan yang konkret tentang masalah proses hukumnya. Pak, ironisnya kan justru ini melibatkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian Pak, yang kemarin sudah dinonaktifkan Pak. Nah ini kemudian dari Komisi 4, bagaimana mendorong supaya Menteri Pertanian ke depan bisa merapikan jajarannya Pak, birokrasinya supaya bisa sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo. Ya, inilah yang saya khawatirkan adalah apa yang target yang diinginkan oleh Pak Prabowo ini sulit akan tercapai ketika aparaturnya sendiri ya ikut bermain. Nah,
Untuk masalah pemecatan ini bukan sebuah solusi akhir, tetapi pemainnya siapa? Karena tentunya oknum yang ada di Kementan ini kan hanya bagian kecil yang ada di ujung. Tetapi yang paling penting itu adalah siapa aktor daripada mafia pupuk yang memasukkan ini. Tentunya dari para pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini kan biasanya berproses yang mereka melibatkan daripada oknum yang ada di Kementerian sebagai pengambil kebijakan atau sebagai pengambil policy. Nah, ini yang terjadi. Ya, baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 4 DPR Bapak Firman Subagio yang mana tadi disampaikan bahwa 17 perusahaan yang melakukan pemalsuan distribusi dan juga produksi pupuk diharapkan bisa diusut secara tuntas dan mampu mengembalikan marwah Indonesia sebagai negara agraris dan mampu mewujudkan swasembada pangan yang sebagaimana diharapkan oleh Presiden Prabowo. Nah, kemudian terhadap 11 orang pegawai Kementerian Pertanian yang kemudian dinonaktifkan, ini kemudian menjadi satu gunung es yang seyogianya bisa diusut secara lebih tuntas dan menyeluruh supaya nanti ke depan tata kelola pupuk kita lebih baik dan visi tercapainya swasembada pangan bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Untuk selanjutnya kembali ke rekan kami di studio.